Hai guys, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya iMovie, di mana di sini saya akan memberikan alur cerita sebuah film yang menurut saya sangat epik dan menyeramkan. Jeepers Creepers. Di alur cerita ini film di tahun 2001 yang cukup menegangkan dan pastinya akan membuat jantung kita berdegup lebih kencang. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya guys. Oke, film diawali dengan sebuah cerita tentang kakak beradik Trish dan Derry. Mereka berdua sedang liburan sekolah. Dengan mengendarai mobilnya, mereka berdua tampak seperti saling kurang akur. Dalam perjalanan itu, mereka berbincang, bercanda, dan kadang-kadang mengumpat mobil-mobil yang lewat di jalan itu. Ya namanya anak muda guys, saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba datang sebuah truk aneh dari arah belakang mereka yang melaju dengan sangat kencang dan ugal-ugalan. Truk itu pun membunyikan klakson terus-menerus. Hal itu membuat Trish dan Derry menjadi panik. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Panik gak ya? Ya panik lah, masa enggak? Derry pun memberikan jalan agar truk aneh itu bisa melewatinya. Derry pun emosi dan mengumpat truk tersebut. Ya ampun, asem teman. Trish dan Derry pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat di perjalanan, mereka melihat truk tua yang aneh tadi sedang berada di pinggir sebuah gereja. Tampak seseorang sedang mengangkat sesuatu yang sangat mencurigakan, seperti orang yang dibungkus dengan kain dan ada bercak noda darah. Trish dan Derry menjadi curiga dan penasaran. Tanpa disadari, sosok misterius itu pun melihat kehadiran Trish dan Derry. Hal itu pun membuat Trish dan Derry saling bertanya. Tiba-tiba truk tua itu sudah berada di belakang mobil mereka. Trish mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Akan tetapi, HP itu kehabisan daya baterai. Truk aneh tersebut melaju dengan sangat kencang dan membunyikan klakson mobil tanpa henti-hentinya. Trish dan Derry sangat ketakutan. Truk tua itu semakin mendekat dan akhirnya menabrak mobil yang dikendarai oleh Trish dan Derry. Derry pun kewalahan dan susah untuk mengendalikan arah mobilnya. Karena lepas kendali, truk aneh itu pun berhasil memberhentikan laju mobil Derry sehingga mobil tersebut masuk ke rerumputan di pinggir jalan. Untung saja kejadian itu tak melukai Trish dan Derry. Karena mereka sama-sama penasaran, Derry dan Trish pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat pipa pembuangan itu yang berada di sebelah gereja tua. Sesampainya di sana, Derry dan Trish pun segera menuju ke pipa pembuangan itu. Derry mendengar suara seseorang yang berada di dalam pipa. Tanpa banyak pikir, Derry mencoba masuk ke dalam pipa itu. Derry meminta agar Trish memegangi kakinya. Ketika Derry dan Trish sedikit berdebat mengenai aksi tersebut, Derry mendengar dan melihat ada sesuatu yang bergerak menuju ke arahnya. Ya, ternyata itu adalah tikus dari selokan. Sontak saja, Derry kaget dan berusaha bergerak untuk keluar dari pipa itu. Akan tetapi, Trish tidak sanggup menahan gerakan badan dari Derry. Derry pun terjatuh ke dalam dasar lubang pipa itu. Trish berteriak memanggil Derry karena dia khawatir atas keselamatan Derry. Derry sangat kaget dan tak menduga hal tersebut. Derry mencoba membuka kain itu. Ternyata tampak seseorang lelaki yang wajahnya pucat, seperti kekurangan darah, anemia mungkin ya. Lelaki itu menunjuk ke arah tubuhnya. Betapa terkejutnya Derry setelah melihat tubuh lelaki itu. Ya, tubuh yang telah dijahit dengan kondisi seperti organ-organnya telah diambil oleh seseorang. Belum sempat Derry bertanya, lelaki itu pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Derry berteriak agar Trish segera meminta bantuan. Sementara itu, Derry mencoba mencari jalan keluar dari tempat yang dipenuhi dengan mayat-mayat. Saat Trish menunggu di mobil, dia dikagetkan dengan Derry yang muncul dengan tiba-tiba. Dengan wajah ketakutan, mereka segera pergi, meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Derry bercerita akan semua yang telah dilihatnya.
Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom bensin. Tanpa disangka, truk itu pun lewat. Mereka berdua segera masuk ke coffee shop untuk meminta bantuan. Sayangnya, tak ada satu orang pun di dalam coffee shop itu menghiraukan kata-kata Trish. Tiba-tiba, suara telepon berdering di samping mereka. Trish pun mengangkat telepon itu. Karena Trish kebingungan menjawab, akhirnya Derry pun menjawab panggilan itu. Si penelpon tadi mendengarkan sebuah lagu kepada Trish dan Derry. Dia juga berkata, apabila mereka mendengar lagu itu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian datang polisi yang menginterogasi mereka berdua. Singkat cerita, Trish dan Derry beserta kedua polisi itu menuju ke kantor polisi. Di perjalanannya itu, terdengar suara aneh dari atas mobil polisi itu. Saat salah satu polisi melihatnya ke atas, polisi itu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Polisi itu pun langsung ditarik ke atas. Dan polisi satunya yang sedang menyetir pun mengalami nasib yang sama. Dia memenggal kepala polisi itu dengan kapak Nagagini 666. Sudahlah. Derry dan Trish pun terkejut karena mereka melihat sesuatu terjatuh dan mengenai mobilnya. Mereka turun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus mendekati mobil polisi yang ada di belakangnya. Tiba-tiba keluar sosok yang sangat aneh dari dalam mobil polisi itu. Trish dan Derry langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas, bro. Di tengah perjalanannya, mereka melihat ada sebuah rumah tua. Mereka pun memutuskan untuk datang dan meminta pertolongan kepada si pemilik rumah itu. Di rumah nenek itu terdapat banyak sekali kucing. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam dan terdengar suara yang sangat gaduh dari kucing-kucing itu. Sepertinya ketakutan karena melihat sesuatu. Nenek itu pun melihat sesuatu di luar, seperti orang-orangan sawah di halaman rumahnya. Tapi si nenek sadar kalau itu bukan miliknya. Si nenek pun keluar dari dalam rumahnya, membawa senapan untuk mengusir orang yang di halamannya itu. Saat si nenek menembakkan senapannya, orang-orangan sawah itu pun menghilang, terbang, dan masuk ke rumah si nenek. Si nenek bergegas masuk ke dalam rumahnya. Si nenek juga akhirnya menjadi korban dari makhluk itu. Untuk kesekian kalinya, Derry dan Trish tancap gas lagi. Sesampainya di kantor polisi, Trish dan Derry bertemu dengan seseorang yang bernama Jess. Jess ini adalah orang yang menelpon pada saat di coffee shop. Jess adalah seorang cenayang. Dia juga menjelaskan bahwa makhluk itu adalah Jeepers Creepers yang muncul di musim semi setiap hari ke-23 selama 23 hari untuk mencari makan. Namun, hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan diambilnya, seperti paru-paru untuk bernafas dan mata untuk melihat kehidupan. Tiba-tiba listrik di kantor polisi itu padam. Keadaan menjadi gelap dan ketegangan pun berlanjut. Muncullah makhluk itu secara tiba-tiba. Jess menyuruh Trish dan Derry untuk segera lari. Dan Jess pun menghadapi makhluk itu sendiri. Ternyata makhluk itu tak menginginkan Jess. Trish dan Derry sampai di sebuah tempat yang dimana di sana terdapat sebuah kaca besar. Kaca besar itu pun pecah dan muncullah makhluk itu. Makhluk itu pun mendekati Trish dan Derry dan mencekiknya sambil mencium dan menjilati tubuh mereka seolah-olah sedang mencari kecocokan dari apa yang dia inginkan. Makhluk itu pun melempar tubuh Trish ke lantai. Polisi pun tiba dan mengarahkan senjatanya ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu keluar dan membawa Derry dengan cara memecahkan kaca jendela yang ada di belakangnya. Trish hanya bisa berteriak, menangis, dan mengejar makhluk itu. Akan tetapi, mereka sudah menghilang di atas langit dan gelapnya malam. Di scene akhir, diperlihatkan sebuah pabrik tua yang di sana terdapat banyak burung gagak. Diketahui bahwa makhluk itu kini tinggal di sana bersama Derry. Sungguh penampakannya mengerikan, guys, karena terlihat bahwa makhluk itu sudah melubangi kedua mata Derry dan memakai mata itu sebagai pengganti mata dari makhluk itu. Ya,
film pun berakhir. Sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan iMovie bisa menjadi yang terbaik. Tentunya itu juga akan menjadi semangat saya untuk membuat alur cerita di video-video berikutnya. Thank you and see you guys.